Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diana Wulandari dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Geografi. Baiklah, di sini saya akan membawakan satu materi yang berjudul Bumi sebagai Ruang Kehidupan dengan 3 submateri. Yang pertama adalah teori pembentukan planet bumi, dan yang kedua adalah perkembangan kehidupan di bumi, dan yang ketiga adalah dampak rotasi dan revolusi bagi kehidupan di bumi. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama dan selamat mengikuti. Bumi. Bumi merupakan sebagai ruang kehidupan. Sebelum memperdalam mempelajari mengenai bumi, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu bumi. Sebelum menuju ke bumi, mari kita lihat di layar ini. Telah nampak beberapa planet dalam tata surya, di mana planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius, dan planet yang jauh dari matahari adalah Neptunus. Nah, apa sih itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Jumlah planet yang ditetapkan oleh Persatuan Astronomi Internasional ada 8 buah planet. Sekarang kita menuju ke bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet yang terpadat dan terbesar 5 dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut juga dengan dunia atau planet biru. Nah, bagaimana sejarah pembentukan planet bumi? Mari kita bahas satu persatu menurut teori-teori dari para ilmuwan. Teori nebula dikemukakan oleh 2 ilmuwan, yaitu bernama Immanuel Kant pada tahun 1753 bersama Bertrand de Laplace pada tahun 1796. Teori nebula atau teori kabut disebut dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut-kabut dan kabut tersebut mengandung hidrogen. Suatu waktu kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Terbentuklah bulatan besar yang memiliki gravitasi, yaitu matahari. Nah, kabut lainnya berproses dengan cara yang sama. Maka jadilah planet-planet, salah satunya adalah bumi. Teori selanjutnya yaitu teori pasang surut gas atau tidak. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari, menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat lidah berpijar merentang panjang. Lalu, lidah pijar ini membentuk percepatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang dikenal sebagai planet. Salah satunya adalah bumi. Teori selanjutnya juga adalah teori Big Bang. Teori ini merupakan teori yang paling populer dan ditemukan paling akhir oleh para ilmuwan. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya. Dalam teori ini disebutkan juga bahwa ada sebagian besar yang membentuk cakram raksasa. Kemudian cakram raksasa meledak, membentuk nebula atau kabut asap. Nebula tersebut mendingin selama 4,6 miliar tahun. Nah, dari proses ini akhirnya terbentuklah Bima Sakti. Namun, bagian-bagian dari kabut raksasa mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet. Salah satunya adalah planet bumi. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh astronom Lyell, menjelaskan bahwa ada 2 bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan ini menyebarkan serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet. Selanjutnya kita menuju ke teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Martin, seorang astronomi Amerika, dan Thomas Chamberlain, ahli geologi pada tahun 1916.
Teori ini menjelaskan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari, sehingga ada sebagian material matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari, sehingga material kecil tersapu oleh material besar, kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya terciptalah planet-planet dari matahari tersebut. Salah satunya adalah bumi yang kita tempatin ini. Baiklah, dari beberapa proses terbentuknya bumi, maka saya kaitkan dengan firman Allah. Bisa dilihat di slide saya, bisa dipahami dan bisa disimak bersama-sama. Kemudian kita menuju ke materi yang kedua, yaitu perkembangan kehidupan di bumi. Pembentukan kehidupan pada waktu itu ada beberapa masa, diantaranya ada masa Archeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Kenozoikum. Baiklah, saya akan menjelaskan dua masa, yaitu masa Archeozoikum dan masa Paleozoikum. Masa Archeozoikum yaitu masa terjadi 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu, disebut juga dengan kehidupan zaman purba. Masa ini merupakan awal dari pembentukan batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Dan juga di masa-masa ini terbentuknya hidrosfer, atmosfer, serta kehidupan primitif di samudra. Kemudian pada masa Paleozoikum yaitu masa terjadi 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Di masa ini ada beberapa zaman pada masa itu, yaitu zaman Kambrium, yaitu sudah munculnya hewan invertebrata, dan zaman Ordovisium, yaitu muncul hewan tanpa rahang, dan zaman Silur, yaitu zaman peralihan kehidupan air ke darat, mulai munculnya seperti tumbuhan paku, hewan kalajengking raksasa, dan zaman Devon, yaitu zaman jenis ikan dan tumbuhan di darat berkembang secara pesat. Kemudian zaman Kuali, yaitu munculnya reptilia dan serangga raksasa. Kemudian ada zaman Peru, yaitu munculnya tumbuhan konifers seperti pohon pinus dan pohon cemara. Baiklah, kita menuju ke submateri yang ketiga, yaitu dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Sebelum ke dampak rotasi, kita perlu mengetahui apa sih rotasi bumi. Nah, rotasi bumi merupakan pergerakan bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur, di mana putaran bumi pada porosnya itu tiap hari. Lama proses peredaran bumi mengelilingi porosnya disebut dengan kala rotasi, yaitu 23 jam 56 menit 4 detik, di mana kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Dampak rotasi bumi. Adapun dampak rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadi perbedaan waktu, terjadi percepatan gravitasi bumi, dan pembelokan arah arus laut. Nah, bagaimana proses terjadinya rotasi bumi? Begini, bumi berputar pada porosnya. Putaran tersebut tidak sembarang berputar. Bumi berputar ke arah timur dan melawan arah jarum jam, sehingga dapat kita rasakan dampak dari perputaran rotasi bumi sampai saat ini. Manfaat rotasi bumi yaitu dapat mengetahui adanya perbedaan musim, yaitu panas dan dingin. Kemudian mengetahui perbedaan siang dan malam. Kemudian adanya pola cuaca. Nah, di sini dengan adanya rotasi bumi, maka dapat diperkirakan adanya perubahan cuaca pada suatu wilayah. Kemudian mempengaruhi keadaan alam suatu wilayah. Maksudnya, keadaan suatu wilayah menjadi berbeda, yaitu di bagian garis khatulistiwa mengalami iklim tropis, sehingga menyebabkan panas. Sedangkan wilayah yang tidak terkena khatulistiwa dapat merasakan iklim dingin. Revolusi bumi merupakan pergerakan atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Hal ini terjadi akibat adanya gaya saling tarik-menarik antara gravitasi matahari dengan bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari 365,25 hari.
Selama berevolusi, bumi bergerak dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23 derajat terhadap matahari yang diukur dari garis khatulistiwa. Dari beberapa tampilan slide saya yang di atas, yaitu mengenai rotasi dan revolusi bumi, maka saya kaitkan dengan firman Allah. Bisa dilihat di layar slide saya dan bisa dipahami. Baiklah, demikian materi yang saya sajikan melalui video pembelajaran saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.